Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman santri kelas 6 yang berbahagia, marilah sebelum pembelajaran pada hari ini kita lafalkan basmalah dulu agar kita diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengubah berbagai bentuk pecahan. Pada pertemuan sebelumnya sudah kami sampaikan video tentang mengubah bentuk pecahan dari biasa ke desimal, ataupun sebaliknya, maupun dari biasa ke persen. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, yang dipelajari pada pertemuan ini yang pertama, A. Mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Tentunya nanti dengan cara yang berbeda dari yang video sebelumnya. Terus yang kedua, yang B. Mengubah pecahan biasa ke persen. Dan yang ke C, mengubah desimal ke persen. Dan terakhir D, mengubah bentuk pecahan per seratusan atau persen ke desimal. Nah, mari kita pelajari tahap demi tahap. Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke desimal dengan cara pembagian sisa. Nah, untuk cara pengerjaan dengan pembagian sisa ini digunakan untuk pecahan yang tidak dapat dijadikan kelipatan 10. Contoh, 1/3, pecahan 1/3 sama dengan, ini mau dijadikan kelipatan 10, susah ini dikalikan berapa kelipatan 100, kelipatan 1000 pun juga tidak bisa. Makanya cara yang mudah yaitu menggunakan pembagian. Nah, pembagian yang kami gunakan yaitu pembagian sisa. Teman-teman di rumah bisa latihan menggunakan pembagian sisa maupun biasanya porogabit, yang pada umumnya porogabit. Tapi untuk cara yang ini kami gunakan pembagian sisa yang sudah kami ajarkan di kelas 4. 1/3 sama dengan 1 dibagi 3. 1/3 hasilnya 0, karena 1/3 tidak bisa maka kita tulis 0, selanjutnya angka 1 pada bilangan yang dibagi kita tambahi 0. 10 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, 10 dibagi 3 hasilnya 3, tapi masih sisa 1. 1 kita bagi 3 lagi tidak bisa, kita tambahi 0. 10 dibagi 3 lagi hasilnya 3. Nah, karena 10 bagi 3 itu hasilnya masih sisa 1, oleh karena itu kita tambahkan 0 lagi untuk bisa membagi 3, hasilnya 3. Nah, seterusnya hasilnya 3 terus, makanya kami beri titik 3 bahwa ini 3-nya itu sangat banyak sekali. Jadi hasilnya 1/3 jika dijadikan ke bentuk desimal itu sebanding dengan 0,333. Demikian, ini 1/3 bukan sama dengan 0,33 tapi sebanding, maka tandanya kami buat tanda sebanding. Contoh yang kedua, 2/7 sama dengan berapa desimalnya? Kita ubah dulu menjadi bentuk pembagian. 2/7 sama dengan 2 dibagi 7. 2 dibagi 7 tidak bisa kita tulis 0, setelah nulis 0, 2-nya kita tambahi 0 baru bisa dibagi 7. 20 dibagi 7, 2
masih sisa 6. 6 dibagi 7 tidak bisa, kita tambahin 0 lagi, jadi 60. 60 dibagi 7, hasilnya 8. 8 masih sisa 8 kali 7 kan 56. 60 dikurangi 56 masih sisa 4. 4 dibagi 7 tidak bisa, ditambahin 0 lagi. 40 bagi 7, hasilnya 5. 5 kali 7 35, 40 dikurangi 35, hasilnya masih sisa 5. Sisa 5 kita bagi lagi. 5 bagi 7 tidak bisa, tambahin 0. 50 dibagi 7, hasilnya 7. 7 kali 7 49. 50 kurangi 49 masih sisa 1. Nah, dan seterusnya teman-teman. Ini juga sangat panjang sekali. Oleh karena itu, hasil akhirnya 2/7 sebanding dengan 0,286. Di mana angka di belakang koma 5, 7-nya kita bulatkan ke atas, 5-nya ketambahan 1 jadi 6. Jadi hasil akhirnya 2/7 sebanding dengan 0,286. Nah, seperti ini untuk cara mengubah pecahan biasa ke desimal dengan pembagian. Cara yang lain teman-teman bisa belajar dengan pembagian Porogabit yang biasanya. Lanjut untuk ke poin B, mengubah pecahan biasa ke persen. Kata kuncinya adalah dengan cara langsung mengalihkan dengan 100%. Perhatikan contohnya. Cara sebelumnya di pertemuan video sebelumnya, kelas 4, 1/4 sama dengan, biar bisa jadi persen kan per seratusan, jadi ubah penyebut 4 supaya jadi 100. Caranya dikalikan 25. Kalau bagian penyebut dikali 25, bagian pembilang satunya juga dikalikan 25. Hasilnya sama dengan 25/100. Karena sudah per 100 berarti 25%. Nah, ini untuk cara sebelumnya. Cara yang ini 1/4 langsung dikalikan 100%. Terus kita sederhanakan. 100 dibagi 4. 4 bagi 4 1, 100 dibagi 4 25. Tinggal 1 kali 25%, hasilnya 25%. Contoh lain. 2/5 sama dengan 2/5 kali 100%. 5 dan 100-nya kita sederhanakan. 5 bagi 5 1, 100 bagi 5 20. Tinggal dikalikan 2 kali 20%. Hasil akhirnya sama dengan 40%. Nah, mudah ya untuk mengubah pecahan biasa ke persen. Tinggal mengalihnya dengan 100%. Disederhanakan, langsung ketemu jawabannya. Selanjutnya untuk poin C, mengubah pecahan desimal ke bentuk persen atau perseratusan. Kata kuncinya adalah mengubah dahulu menjadi pecahan biasa berpenyebut 100. Ingat teman-teman bahwa persen adalah per 100. Jadi ubah dulu bentuk-bentuk pecahan yang lain ke bentuk desimalnya ke bentuk pecahan biasa berpenyebut 100. Contoh yang pertama, 0,1. Itu kalau diubah ke pecahan biasa menjadi 1/10. 1/10 diubah dulu ke perseratusan. Caranya dengan dikali 10. Sehingga hasilnya 1 kali 10 per 10 kali 10. Hasil akhir 10/100.
10/100 berarti 10%. Terus untuk contoh selanjutnya 0,35 sama dengan 35/100. Ingat-ingat teman-teman, desimal ke persen diubah ke penyebut 100 karena 0,35 itu sudah per seratusan, maka langsung hasilnya kita tulis 35/100 sama dengan 35%. Contoh yang terakhir 0,125 sama dengan 125/1000. Kenapa per 1000? Karena di belakang desimal, di belakang koma ada 3 digit angka. Oleh karena itu, karena ada 3 angka, penyebutnya per seribuan. Per seribuan kita ubah dahulu ke bentuk pecahan biasa berpenyebut 100. Caranya bagaimana? 1000 supaya bisa jadi 100, kita bagi dulu dengan 10. Bawah bagi 10, atas juga harus dibagi 10. 1000 bagi 10 100, 125 bagi 10, tinggal komanya maju 12,5. Jadi hasil akhir 0,125 sama dengan 12,5%. Nah, teman-teman bisa dipahami cara mengubah desimal ke bentuk persen. Dan yang terakhir sebaliknya, mengubah persen ke desimal. Ingat kembali kata kuncinya bahwa persen adalah pecahan berpenyebut 100. Perhatikan contoh. 2% sama dengan 2/100. Ada 2 angka 0 ada 2 angka 0 pada penyebutnya, karena 100 itu ada 2 angka 0-nya. Pada penyebutnya 100 ada 2 digit angka 0-nya. Maka kita ubahnya langsung 0,02. Ingat-ingat ada 2 angka di belakang koma. Karena di sininya hanya 1 angka, kita ubah dulu 0-nya 2 angka di belakang koma untuk satuan bagian belakang. Selanjutnya, contoh selanjutnya 45%. Sudah jadi 45/100. Ada, diingat-ingat, persen ke desimal. Bahwa pecahan biasa kalau berpenyebut 100 berarti di belakang angka 0-nya ada 2. Karena angka 0-nya ada 2 berarti nanti bilangan desimalnya di belakang koma ada 2 angka juga, 0,45. Nah, yang selanjutnya contoh terakhir 50% sama dengan 50/100. Ini per seratusan dan atasnya 50, ada bawah ada 0-nya 2, atas 0-nya 1. Bisa kita sederhanakan dulu. Cara menyederhanakan kita bagi dengan 10 agar menjadi pecahan per sepuluhan. Kita ubah dahulu dengan menyederhanakannya. 50 bagi 10 dibagi 100 bagi 10 sama dengan 5/10. Ingat 5/10 di belakang koma 0-nya 1. Di belakang angka 10 memiliki 01, sehingga bentuk desimalnya nanti di belakang koma hanya ada 1 angka, 0,5.
ada satu angka di belakang koma karena penyebutnya 10 dengan angka nolnya 1. Demikian untuk mengubah persen ke desimal tentunya akan lebih mudah bagi teman-teman dengan banyak latihan mandiri. Semoga teman-teman diberikan kepahaman. Kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.